Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Bahasa itu datangnya dari mana sih? Apakah ini sebuah paket hadiah yang langsung diturunkan dari Tuhan, udah jadi dan sempurna? Atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang kita, manusia, ciptain bareng-bareng lewat kesepakatan sosial? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata jadi pondasi dari semua perdebatan yang akan kita bahas. Sepanjang sejarah, setidaknya ada 3 teori besar nih. Yang pertama, teologis, atau sering disebut tauqifi. Teori ini percaya Tuhan langsung ngajarin bahasa ke manusia pertama, Adam. Yang kedua, konvensionalis. Ini bilang kalau bahasa itu hasil kesepakatan kita. Kita semua setuju aja kalau benda ini namanya kursi. Dan yang ketiga, naturalis. Yang bilang kalau bahasa itu yang naluriah aja, bawaan lahir, sama kayak kita bisa jalan. Nah, dari pertanyaan besar tadi, kita sekarang masuk ke pemicu utamanya, yaitu Al-Quran. Karena untuk ngerti perdebatan soal maknanya, kita harus paham dulu betapa luar biasanya bahasa yang digunakannya. Coba bayangin, di Arab zaman dulu, sastra dan puisi itu puncak kebudayaan. Jago bersyair itu keren banget, terus turunlah Al-Quran. Gaya bahasanya, pilihan katanya, rimanya, itu semua dianggap ada di level yang benar-benar berbeda. Jadi, Al-Quran itu bukan cuma dianggap teks suci, tapi juga sebuah mahakarya linguistik yang jadi bukti kenabian itu sendiri. Dan kesaksian paling jujur mungkin datang dari orang yang nggak kita duga. Ini bukan dari pengikut Nabi loh, tapi dari Abu Al-Walid, salah satu tokoh Quraisy yang awalnya menentang keras. Bahkan sebagai lawan, dia nggak bisa bohong sama apa yang dia dengar. Dia mengakui, kata-kata ini bukan buatan manusia, saking indahnya. Tapi, justru keindahan bahasa yang puitis dan kaya inilah yang memunculkan sebuah dilema teologis yang rumit banget. Inilah dia, masalah metafora. Nah, ini dia inti persoalannya. Kalau kita percaya Al-Quran itu firman Tuhan yang 100% benar dan sempurna, gimana bisa di dalamnya ada ungkapan yang kalau diartikan kata per kata, jadinya nggak akurat? Contohnya, gimana sebuah teks bisa bicara tentang tangan Tuhan kalau Tuhan itu dipahami nggak punya fisik? Pertanyaan ini nih yang bikin para ulama berdebat hebat selama berabad-abad. Oke, kata kunci dalam perdebatan ini adalah majas. Simpelnya, majas itu adalah saat sebuah kata digunakan bukan pada makna aslinya. Ini adalah cara bahasa meminjam makna lain untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam, lebih puitis, dan lebih kuat dari arti harfiahnya. Biar lebih gampang, kita pakai contoh ini deh. Kalau kita bilang singa adalah seekor hewan, kita pakai kata singa dalam arti hakikah atau arti harfiahnya. Jelas ya? Tapi kalau kita bilang dia adalah singa di medan perang, kita kan nggak mikir orang itu beneran berubah jadi hewan kan? Nah, di sini kita pakai kata singa secara majazah untuk menyampaikan ide soal keberanian. Maknanya nggak harfiah, tapi pesannya tetap sampai dan benar. Nah, pertanyaan soal boleh atau enggaknya majas ada di dalam Al-Quran ini akhirnya memunculkan 3 aliran pemikiran utama. Masing-masing punya argumen yang kuat banget. Oke, jadi ada 3 kubu nih. Di satu kutub ada kaum Zahiriyah, para literalis. Buat mereka, bahasa itu hadiah dari Tuhan, jadi harus sempurna. Majas itu kan secara harfiah nggak benar, berarti itu sama aja bohong. Dan Tuhan nggak mungkin bohong, jadi nggak ada majas dalam Al-Quran. Titik. Di kutub seberangnya ada kaum Mu'tazilah. Para rasionalis. Menurut mereka, bahasa itu ciptaan manusia, jadi majas itu wajar, dan malah jadi alat penting buat menafsirkan ayat biar sejalan sama akal sehat. Nah, di tengah-tengah ada kaum Asy'ariyah yang moderat. Mereka setuju bahasa itu buatan manusia, tapi mereka bilang kemampuan kita untuk berbahasa itu sendiri adalah anugerah ilahi. Dan hebatnya, perdebatan ini bukan cuma jadi debat kusir loh, justru ini memicu lahirnya sebuah disiplin ilmu yang super canggih, namanya balagoh, atau ilmu retorika Arab. Para ulama jadi serius banget mengkaji majas. Mereka nggak cuma bilang ada atau nggak ada, tapi sampai mengklasifikasikan jenis-jenisnya. Ada metafora, metonimi, personifikasi, dan banyak lagi. Keren banget.
Terus gimana dong ujung dari perdebatan panjang ini? Nah, solusinya akhirnya datang dari pandangan moderat yang berhasil menjembatani dua kutub tadi, antara yang ilahi dan yang manusiawi. Jadi, titik baliknya di sini. Ada pergeseran cara pandang. Alih-alih melihat bahasa sebagai paket jadi yang dikasih Tuhan, pandangan moderat ini melihatnya sebagai sebuah kemampuan atau kompetensi yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Ini perubahan cara pikir yang fundamental banget. Prosesnya bisa kita bayangin kayak gini deh. Pertama, Tuhan ngasih kita modal awalnya, kemampuan dasar untuk berbahasa. Kedua, kita sebagai manusia mengambil modal itu, lalu lewat interaksi sosial, kita bentuk jadi bahasa-bahasa yang kita kenal sekarang. Nah, langkah ketiga, gabungan antara anugerah ilahi dan kreativitas manusia inilah yang bikin bahasa jadi alat yang super canggih untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran spiritual yang rumit lewat keindahan metafora. Dan ini dirangkum dengan sangat baik oleh Imam Al-Suyuti. Dia bilang, kalau majas dihilangkan dari Al-Quran, ya hilang juga keindahannya. Para ulama bahkan banyak yang setuju kalau gaya bahasa majas itu seringkali lebih indah dan lebih efektif daripada bahasa harfiah. Jadi kalau dihilangkan, ya sama aja kayak kita meratakan sebuah karya seni yang megah. Dan inilah kesimpulan pentingnya. Metafora atau bahasa kiasan itu bukan lagi dipandang sebagai penyimpangan atau kebohongan. Justru sebaliknya, ia dipahami sebagai salah satu alat paling kuat dalam bahasa untuk menyampaikan kebenaran yang lebih tinggi, yang nggak cukup kalau cuma pakai kata-kata biasa. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan debat zaman dulu ya, apa hubungannya sama kita sekarang? Eits, jangan salah, perdebatan ini relevan banget sampai hari ini. Kenapa penting? Karena ini dasarnya banget soal gimana cara kita membaca teks apapun, apalagi teks suci. Ini soal tarik ulur abadi antara kaum literalis dengan mereka yang suka interpretasi. Lebih dari itu, sadar atau enggak, kita semua setiap hari pakai majas untuk ngomongin hal-hal rumit kayak cinta atau keberanian. Dan pada akhirnya, ini adalah pertanyaan tentang apa itu makna sebenarnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Anda sendiri lebih cenderung melihat bahasa sebagai wadah kebenaran yang kaku dan harfiah, atau sebagai alat yang fleksibel dan dinamis untuk mendekati kebenaran? Cara kita menjawab pertanyaan ini ternyata nggak cuma menentukan cara kita baca sebuah teks, tapi juga cara kita memandang dunia di sekitar kita.